warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, jadi di hari Kamis malam Jumat ini aku bakalan ngebahas kumpulan hantu-hantu yang ada di Indonesia, yang terkenal di Indonesia, yang mungkin banyak dari kalian yang juga udah tahu nih apa yang bakalan aku bahas kan. Tapi malam Jumat ini aku tuh nggak sendirian. Seperti yang bisa kalian lihat, di sebelah aku ada bangku kosong yang bentar lagi bakalan diisi sama seseorang yang sering muncul di Instagram aku. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung panggil aja orangnya. Halo, kenalkan nama aku Ari. Aku pacarnya Ira, jadi Ira Ari. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke hantu yang pertama. Yang pertama ada pocong atau poci. Jadi poci ini merupakan seseorang yang sudah meninggal tapi tali pocinya lupa dilepas atau belum dilepas gitu ya. Nah, si poci ini biasanya gentayangan karena dia memperingati orang-orang untuk melepaskan tali poci yang ada di atas kepalanya gitu, gengs. Gitu ya, Bang. Nah, menurut kepercayaan tradisional, orang yang sudah meninggal itu rohnya itu masih tinggal di bumi selama 40 hari. Nah, jadi setelah 40 hari tali pocinya itu harus dilepas biar dia bisa meninggalkan bumi dengan tenang gitu. Yang selama ini kita tahu kan, poci itu kan jalannya lompat-lompat, ya kan? Karena kakinya terikat. Ya. Tapi sebenarnya poci itu jalannya terbang. Dia nggak loncat-loncat. Jadi selama ini di film-film itu, Ya, itulah yang menandakan poci yang asli dan poci yang palsu. Jadi poci yang sebenarnya itu jalannya itu nggak loncat-loncat, tapi dia terbang, shoo, gitu. Dia nggak loncat-loncat, gengs. Nah, aku bakalan kasih beberapa cuplikan video tentang penampakan si poci-poci yang lagi terbang ini. Check it out. Nah, jadi gitu, Bang. Udah Bang tengok kan tadi videonya? Kayak gitu jalannya si poci itu, bukan dia loncat-loncat. ini pula yang di film-film itu ya. Bukan nipu. Jadi, Yang di film tak bisa terbang. Lompatlah dia. kenapa kuntilanak itu bisa terbang? Mana ada di film kuntilanak terbang? Itu kan namanya mendeskripsikan. Kuntilanak di film itu nggak terbang, di atas pohon dia duduk-duduk. Kalau abang lihat ada poci loncat-loncat di jalan, nggak usah takut, tabrak ya. Dia meninggal. Mana tahu dia pegang? Iya kan? Tips dari aku. Tapi janganlah pula kalian tabrak sembarangan ya kan, nanti meninggal orang, aku pula disalahkan. Maaf ya. Hantu yang kedua ini itu dikenal sebagai Mbak Kuntilanak atau Miss K atau Mbak Kunti. Kita panggil dia Miss K aja ya. Jadi Kenapa emang? biar dia nggak datang. Katanya kalau dia disebut-sebut dia datang nanti. Jadi kuntilanak atau Miss K ini itu berasal dari bahasa Melayu, yaitu dari kata Pontianak atau Puntiana.
Pontianak itu singkatan dari perempuan mati beranak. Jadi kota Pontianak itu terinspirasi dari kuntilanak? Enggak, Jadi? ada hubungannya sama kuntilanak. Tapi nanti kita bahas. Oke. Sabar. Oke, jadi konon katanya nih pada zaman dulu ada seorang perempuan yang sedang hamil, terus dia meninggal dunia karena dia dijahatin sama orang. Tapi ada juga cerita yang mengatakan kalau Miss K ini berasal dari seorang perempuan yang meninggal dunia ketika dia mau melahirkan, tapi anaknya belum lahir. Jadi dia mau melahirkan gitu, anaknya belum keluar, dia meninggal. Jadilah dia nggak tenang, jadilah dia si Mbak Kun, Miss K, gitu gengs, gitu bang. Kisah Mbak K ini itu serupa sama kisah hantu yang berasal dari Asia Tenggara, yaitu hantu Langswir. Jadi si Mbak K ini biasanya itu digambarkan dengan sosok perempuan yang memiliki kulit putih pucat, berambut panjang, matanya merah, dan biasanya dia menggunakan gaun putih berlumuran darah. Biasanya si Mbak K ini tuh muncul di bawah bulan purnama. Jadi kalau misalnya lagi bulan purnama, malam Jumat, abang sendiri di rumah atau kalian lagi sendiri di rumah, hati-hati ya. Mana kok dia datang? Ya. Apa? Puas sekali ngomong kayak gitu ya. Kan dia memperingati. Enggak lagi bulan purnama. Tapi biasanya kemunculannya si Mbak K ini itu ditandai dengan tangisan bayi. Biasanya. Kalau nanti malam abang ada denger bayi nangis, bisa jadi datang ya. Doalah sama Tuhan, ya kan? Nah selain tangisan bayi juga, biasanya si Mbak K ini muncul itu ditandai dengan suara cekikikan yang feminim. Itu memang suara dia tuh. Iyalah, kalau yang tadi barusan suara Ira. Jadi ada bayi nangis, ada bunyi cekikikan yang feminim, yaitu bisa jadi mungkin dia datang gitu. Tapi biasanya kalau kata orang-orang ya, yang sering aku dengar dan kata yang aku baca juga di Google itu, kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Jadi berdoalah biar suaranya jauh. Jadi kebalikan gitu ya. Iya. Jadi abang berdoa biar suaranya jauh. Biasanya kan kita ngomong kuat gitu kan deket gitu kan. Iya. Kalau ini kebalikannya. Iya. Jadi abang berdoa biar suaranya jauh kan. Iya gitu. Berarti dia di samping awal lah. Beberapa sumber juga menyatakan kalau kedatangannya si Mbak K ini itu biasanya ditandai dengan aroma bunga yang harum gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba harum, mungkin dia datang. Mungkin. Iyalah aneh juga ya kan, kalau rumah nggak ada bunga, nggak ada apa, tiba-tiba bau kayak gitu, berarti dia datang. Bisa jadi. Pernah abang gitu? Belum. Ya udah. Mudah-mudahan jangan ya kan. Mana tahu nanti malam. Lanjut. Oke. Tapi bang, nggak cuma bau bunga aja, nggak cuma aroma bunga yang sembarang bunga. Apalagi tuh? Bau bunganya itu biasanya diikuti dengan bau busuk. Jadi wangi mungkin, gitu. Bau bunga diikuti dengan bau busuk yang nggak enak. Kalau misalnya bau bunga aja ya belum tentu dia juga lah berarti kan. Bisa aja kan kayak ada pengharum ruangan yang otomatis sering tiba-tiba bunyi kejut awak malam-malam. Ya. Kadang suka apa itu emang? Ya kan. Nah, tapi kalau diikuti dengan bau busuk itu mungkin aja dia. Karena kan pengharum ruangan kita nggak mungkin bau busuk. Iya. Iya kan. Ya udah. Itulah dia. Tadi abang kan nanya, emang apa sih hubungannya si Mbak K yang asal namanya itu Pontianak sama kota Pontianak? Kan tadi Ira bilang Ira bakal jelasin kan. Nah sekarang Ira tuh bakal jelasin apa hubungannya si Mbak K ini sama si kota Pontianak. Awalnya juga Ira mikir kayak gitu, loh apa hubungannya ya gitu kan. Nah ternyata pada zaman dahulu
ada sebuah kesultanan di kota Kalimantan Barat atau di kota Pontianak itu yang dipimpin sama seorang sultan yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Bagus namanya. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Jadi pada waktu itu dia tuh pernah diganggu sama si Mbak K ini. Si sultan pernah diganggu sama si Mbak K ini. Sampai akhirnya sultan itu pun memerintahkanlah sama orang-orang yang ada di kerajaannya dia, di kesultanannya dia itu untuk meledakkan meriam sebanyak 2 kali di waktu yang bersamaan. Itu apa? Untuk mengusir si Mbak K. Dan sejak saat itulah, sejak ditembakkan meriam itu, dan sejak saat itulah si Sultan Syarif ini dinobatkan sebagai sultan pertama di kota Pontianak. Itu Bang. Tapi ada juga yang bilang kalau nama kota Pontianak itu bukan berasal dari si Mbak K itu, enggak. Menguap dan menguap aja. Gak usah ditagih. Gak usah, nguap aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Enggak dilarang. Jadi ada juga yang bilang kalau nama kota Pontianak itu tuh nggak berasal dari si Mbak K itu, tapi berasal dari pohon punti atau pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Karena pada waktu itu tuh kota Kalimantan itu banyak gitu pohon-pohon tinggi, pohon-pohon punti gitu, banyak pohon-pohon yang tinggi. Jadi kota Pontianak itu diambil dari banyaknya pohon-pohon punti itu, bukan dari si Miss K, enggak. Tapi ada juga sebagian yang mempercayai kalau kata Pontianak itu diambil dari namanya si Miss K. Kayak mana kebenarannya, Ira juga nggak tahu, Ira nggak tinggal di sana. Tapi buat kalian yang mungkin ada yang berasal dari Pontianak, kalian bisa komen di bawah apa sih hubungannya si kota Pontianak ini sama si Miss K itu, biar kita juga jadinya sama-sama tahu kan apa hubungannya. Karena kalau kami aja berdua nih beteka tak ada jalannya, nggak tahu juga kami, sumber kami Google gitu gengs. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada genderuwo atau genderua. Jadi genderuwo itu merupakan sebuah mitos Jawa tentang seorang jin yang bisa menyerupai manusia. Jadi manusia itu belum tentu manusia ya. Kadang ada juga genderuwo yang Bukan gitu. Tunggu dulu. Si genderuwo ini memiliki wujud manusia, tapi seperti kera. Badan dia tinggi, besar, berbulu, hitam. Macam tuh. Terus juga dia punya kulit yang berwarna hitam kemerah-merahan gitu Bang. Genderuwo atau genderua. cat rambut. Iya, pakai salsa. Nggak disponsori kami, enggak. Bolehlah masuk salsa. Ya Allah. Jadi konon katanya nih ya, si Gundo itu, kita sebutnya si Gundo aja ya gengs, karena kan seperti yang tadi kalau disebut bolak-balik takut kami ya datang. Jadi si Gundo ini itu senang berada di tempat-tempat yang bebatuan yang berair, rumah-rumah kosong, gedung-gedung tua, atau sudut-sudut yang lembab dan juga gelap. Jadi kalau di rumah abang ada sudut-sudut yang agak lembab, agak gelap, diterangin aja pakai lampu. Katanya juga ya si genderuwo ini itu biasanya mendiami sebuah lokasi hutan yang ada di daerah kota Wonogiri, yaitu hutan cagar alam Dalayana. Jadi hutan cagar alam Dalayana ini terletak 60 km dari kota Wonogiri. Nah, dan juga dia biasanya dia berada di sekitaran daerah Lemah Putih yang terletak 60 km dari kota Jogja, sebelah baratnya kota Jogja. Katanya, bukan kataku, kata Google. Nah, berdasarkan legenda Jawa juga, si genderuwo, si Gundo ini itu bisa berubah wujud, menyerupai wujud manusia. Dan dia juga dikenal sebagai hantu yang nakal. Soalnya dia suka cabul, guys. Tapi genderuwo ini jenisnya apa sih? Harusnya laki-laki. Kenapa gitu? Karena dia suka mencabuli wanita. Berarti wanita aja targetnya.
Biasanya gitu. Nggak pernah, belum ada soalnya. Yang kita tahu kan belum ada ya laki-laki yang tiba-tiba dicabuli genderuwo. Tapi ada loh genderuwo yang baik. Baik, dia itu menyerang laki-laki, nggak perempuan. Iya. Tapi dia nggak nyerang, dia membantu laki-laki. Iya. Gitu. Jadi genderuwo itu Dalam bentuk apa? nanti. Nanti, kabar ya. Jadi genderuwo itu kan ada dua nih, ada yang jahat, ada juga yang baik. Nah yang jahat ini itu nakal biasanya, dia tuh berubah wujud menjadi kayak manusia lah, manusia utuh, manusia yang sama persis nih sama manusia asli. Biasanya dia tuh mendatangi rumah-rumah wanita yang ditinggal sama suaminya. Jadi Kenapa? adik kan belum masih sendiri. Ya udah kan nggak punya suami. Iya, mungkin sendiri. Ya emang dia mau mendatangi dalam wujud siapa? Jadi genderuwo yang jahat ini itu biasanya dia mau tuh datang ke rumah-rumah perempuan yang lagi sendiri, yang lagi ditinggal sama suaminya, dan dia datang berwujudkan suami si perempuan itu, dan dia mengajak si perempuan itu berhubungan. Itu gitu. Padahal itu kan sebenarnya bukan suaminya gitu. Makanya banyak kan kasus-kasus di TV-TV yang bilang kayak ada perempuan hamil, dihamili genderuwo. Nah, itu gara-gara itu tadi, gara-gara si genderuwo ini nakal. Datang ke rumah orang, aku jadi laki orang. Tapi nggak berani juga aku memarahi si genderuwo ini, takut aku. Makanya kita kalau misalnya kita tuh tidur ya, perempuan tidur tuh kalau bisa tuh pakailah baju yang sopan, baju yang tertutup. Jadi si genderuwo itu nggak dateng gitu, karena si genderuwo ini genit, suka dia sama perempuan-perempuan lagi tidur, cantik tengoknya. Dan katanya juga ya nakalnya si genderuwo ini, dia suka kali menteplaki pantat perempuan. Terus dia suka mengelus badan perempuan yang lagi tidur, katanya. Banyaklah beredar cerita seperti itu, gitu bang. Udah juga, nggak semua genderuwo itu jahat, ada yang baik itu ada. Nguap-nguap aja. Nah, si genderuwo yang baik ini itu biasanya wujudnya itu bukan berbulu kayak yang jahat itu, badannya bukan hitam kemerahan, enggak. Tapi genderuwo yang baik ini tuh biasanya tuh menyerupai seorang kakek-kakek yang berwibawa gitu mukanya. Nah, si kakek-kakek ini kan dia baik ya, si genderuwo yang baik ini itu biasanya membantu orang-orang untuk menjaga rumah gitu. Dan gitu juga biasanya si genderuwo yang baik ini, yang tadi Ira bilang dia mau tuh sama laki-laki. Baik dia bilang. Baik, soalnya dia mau sama laki-laki itu, dia mau membantu menyunatkan laki-laki dari keluarga yang nggak mampu tapi dia soleh gitu. Makanya ada orang-orang mungkin yang di berita yang tidur tiba-tiba udah disunat aja, bisa jadi tuh si kakek genderuwo yang baik gitu. Tapi itu dia berarti. Ya nggak tahu itu dia apa bukan. Satu wujud yang sama, satu jenis hantu yang sama. Iya, tapi ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat ya udahlah, biarlah dia menjadi jahat. Yang baik ya udah dia biar jadi baik. Kita nggak kenal dia, nggak bisa juga kita nasihatin dia. Mau abang jumpa sama dia? Ya, daripada ada dijahatin, mau Ya, adik? abang mau nggak jumpa sama dia? Ya enggak lah. Ya udah, Ira juga nggak mau jumpa sama dia. Ira juga takut. Kok aneh. Yang keempat ada tuyul. Tuyul ini memiliki tubuh yang kecil seperti anak-anak, memiliki kulit yang putih kemerahan, dan juga memiliki sifat yang seperti anak-anak juga bang. Mereka juga menyukai minum susu dan bermain mainan layaknya seperti anak-anak gitu. Menurut mitologi Jawa, tuyul ini tuh diyakini sebagai simpanan seseorang untuk dijadikan ilmu pesugihan atau ilmu hitam gitu gengs. Tuyul ini biasanya tuh memiliki tugas dari pemiliknya untuk mencuri uang orang, mencuri harta kekayaan orang. Sama sih kayak babi ngepet tuh. Biar jadi kaya gitu. Biar jadi kaya.
Kalau mau kaya kerja di YouTube kayak, tapi kami belum kaya. Alhamdulillah, nggak boleh bilang belum kaya. Ada, tapi nggak banyak. Makanya kalian subscribe, biar banyak yang subscribe, biar semangat aku. Kalau kalian nggak subscribe kan aku nggak semangat. Semangatnya. Nah, walaupun tuyul itu nampaknya licik, tapi si tuyul ini sebenarnya nggak pintar-pintar kali. Dia nggak sepintar yang kita bayangin gitu. Kan pasti kan kita membayangkan, ya dia pintar ya gitu. Dia bisa, iya dia bisa ambil uang gitu kan pintar. Tapi sebenarnya dia nggak sepintar itu, gengs. Karena belum sekolah. Nggak tahu juga. Tapi kenapa aku bilang dia nggak pintar? Karena konon katanya nih ya, dia itu mudah tertipu. Jadi anak masih mudah dibodoh-bodohi ya. bukan mudah dibodoh-bodohin, dia tuh mudah tertipu sama kayak apa namanya itu, guli, apa namanya, Lereng. nah kelereng atau kacang-kacangan yang diletakkan di sudut-sudut rumah gitu, gengs. Dia apa gimana? Nggak tahu, dihitung. Kalau si tuyul ini tuh di rumah orang, dia masuk niatnya mau curi uang tadinya, terus dia menemukan ada kelereng atau kacang-kacangan yang diletak di sudut rumah, dia lupa kalau tadinya dia mau nyuri uang. Dia main tuh, dia hitung-hitungin tuh guli-guli, lupa dia mau mencuri uang. Kan nggak pintar-pintar kali berarti. Buktinya dia bisa lupa, iya kan? Makanya sekolah. Nah katanya juga ya, si tuyul ini tuh takut mencuri uang yang disimpan di bawah cermin gitu bang, karena dia tuh takut sama pantulan cermin itu. Kenapa gitu? Ya nggak tahu, mungkin dia takut tengok mukanya sendiri. Terlalu serem. Iya kan, nanti kan kak Kecil-kecil tapi kok tua. ya logikanya kan gini, dia simpan uang di bawah cermin, kalau dia mau ambil kan dia harus buka cerminnya, ketengok kan, takut ya. Itu jangan-jangan kalau dia nengok cermin dia langsung berkaca kayak dia main cangkang-cangkang tadi dia. Bisa jadi sok cantiknya kayak ih cantik aku putih gitu, bisa jadi kan. Bisa. Oke lanjut. Yang kelima ada jenglot. Jadi jenglot itu merupakan gambaran dari makhluk humanoid. Dia memiliki tubuh yang kecil, memiliki rambut yang panjang, memiliki taring yang panjang, dan memiliki kuku-kuku yang panjang. Itu gambaran si jenglot tadi. Jadi nih ya, pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jaya Surya Atmaja, dan beliau mengatakan kalau jenglot ini memiliki DNA yang sama DNA-nya manusia. Tapi hal ini juga tuh bisa gitu terjadi karena kan katanya si jenglot ini tuh hidupnya tuh makan dan minumnya dari darah manusia. Jadi bisa aja sampel kulit yang diambil sama si dokter itu udah terkontaminasi sama darahnya manusia. Kalau ada sampel darahnya berarti asli ada wujudnya. Jenglot memang ada wujudnya. Ya kan kalau misalnya hantu-hantu yang lain kan belum tentu ada. Kalau ini ada gitu. Ada wujudnya, kan sering ada masuk TV. Ya hantu kuntilanak pun sering masuk TV. Iya, waktu itu kan 2012. 2000 berapa ya? 2010 itu pernah loh ditemukan jenglot di Surabaya. Tapi Ira lupa juga di mana. Pokoknya ada lah dia. Ada lah itu. Ira pernah loh bang lihat jenglot. Waktu Ira dulu ke Bali waktu kecil. Dia di peti. Warna hitam. Segera. Enggak. Gini. Gitu. Ini buat-buatan. Ya nggak tahu namanya Nana. Tapi dari penelitian itu masih banyak juga orang yang percaya kalau sebenarnya si jenglot ini adalah manusia sebenarnya. Tapi dia dikutuk bumi, jadilah dia jenglot. Itu kepercayaan yang beredar. Katakan seperti itu, jenglot itu manusia, tapi dia dikutuk bumi aja, jadi dia jadi kayak gitu. Tapi kepercayaan itu tuh bisa ditepis juga sama penelitian yang dilakukan oleh Bapak Budi Sampurna, yaitu seorang ahli forensik yang bekerja di salah satu rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Beliau mengatakan kalau si jenglot ini itu tidak mempunyai struktur tulang yang sama seperti manusia. Jadi kan harusnya logikanya kalau si jenglot ini tuh memang manusia yang dikutuk, tulangnya kan harusnya sama. Tapi jenglot ini enggak, gengs.
Jadi si jenglot ini tuh tulangnya itu nggak sama sama manusia. Dia punya tulang yang menyambung aja gitu dari kepala sampai ujung kaki dia. Gitu. Jadi gitu bang. Jadi tulangnya si jenglot itu tuh nggak sama sama struktur tulangnya manusia. Berarti kayak kuda laut gitu lah, Bang. Dia punya bukan jenglot sama kuda. Kan ada yang bilang nyatu dari kepala sampai ekor. Nah, yang terakhir ini ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Budi Pramono. Jadi beliau mengatakan kalau sebenarnya jenglot ini tuh bukan makhluk hidup. Jenglot ini tuh adalah benda mati sebenarnya, gitu. Karena menurut beliau, kalau misalnya si jenglot ini makhluk hidup, harusnya dia memiliki organ-organ yang membantu hidupnya, seperti organ pernapasan, organ pencernaan, gitu. Tapi si jenglot ini tuh nggak punya organ-organ tersebut, gitu. Jadi si dokter Budi Pramono ini itu mengatakan kalau jenglot ini tuh sebenarnya bukanlah makhluk hidup, dia adalah benda mati. Jadi dia kepercayaan masyarakat yang selama ini tuh beredar itu kayak ditepis lah sama si dokter itu. Dia mengatakan kalau jenglot itu tuh bukan makhluk hidup, dia benda mati gitu, gengs. Tapi gimana menurut kalian? Apakah jenglot itu sebenarnya makhluk hidup atau si jenglot itu sebenarnya adalah benda mati aja gitu? Kayak mana? Kalau menurut aku sih ya bisa jadi dia kena kutu, bisa jadi juga dia memang benda mati sebenarnya. Karena ya kenapa bisa jadi aku bilang dia kena kutu? Dulu waktu aku kecil pernah ada yang manusia yang katanya dikutuk mamanya jadi ikan pari itu. Hoax itu. Hoax itu. Namanya anak kecil. Waktu itu mana tahu? Iya kan? Ya udah gitu, gengs. Tapi kok menurut abang itu ini sih Apa? kayak benda mati dijadikan tuah gitu, biar yang punya barang itu dianggap sakti, biar orang-orang percaya gitu dia itu punya kekuatan gitu. Atau dia dijadiin boneka santet? Bisa jadi. Abang pernah kan nengok boneka santet yang di TV-TV itu? Iya. Kayak gitu lah jenglot. Oke, segitu dulu kisah hantu-hantu Indonesia yang ada di video ini. Hantu-hantu Indonesia lain itu bakalan aku bahas di video yang terpisah ya, geng. See you next part. Bye bye.